Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan nunjukin proses render di MacBook Pro 2015 yang 15 inch. Jadi mungkin ini akan jadi pertimbangan buat teman-teman semuanya yang mungkin di tahun 2026 ini pingin beli MacBook yang Pro yang 2015 yang model ini gitu ya. Jadi apakah ini masih worthy atau enggak ya akan kita coba lihat sama-sama gitu ya. Jadi di video sebelumnya saya sempat bahas tentang MacBook ini, yang mana secara keseluruhan itu memang cukup bagus ya kalau buat desain. Kemudian juga buat ya pekerjaan sehari-hari lah, untuk skripsian masih oke banget. Buat Microsoft Office, Word, Excel dan PowerPoint itu masuk banget. Tapi kalau untuk editing itu agak berat ya teman-teman. Nah, nanti aku akan tunjukin dari untuk editing yang ringan-ringan ya di DaVinci Resolve gitu. Jadi aku ada video sekitar durasinya 6 menit atau 8 menit begitu ya. Nah, nanti kita coba lihat ketika play, review ketika play itu ketika sedang diedit apakah lancar atau enggak, dan kemudian ketika render itu apakah lama atau enggak ya. Jadi kita akan coba lihat. Ya kita review singkat aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian yang mau beli MacBook ini gitu. Apakah masih worth it atau enggak? Atau mending beli yang lebih tinggi lagi, atau yang ini udah cukup gitu ya. Oke, ini adalah video yang aku edit ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat di DaVinci Resolve. Ini durasinya sekitar 8 menit ya. 8 menit 30 detik begitu. Dan ini editingnya aku simpel banget ya. Karena memang males ngeditnya karena ini lemot gitu ya. Nah, ini aku cuma masukin apa namanya, teks ya, teks doang. Ini di atas dan ini di bawah gitu kan. Ini kelihatan ya, coba lihat, aku gedein dikit, bentar. Nah, ini aku cuma masukin ini doang, teks di atas dan di bawah gitu ya. Videonya cuma gini doang dan nggak ada sound effect sama sekali. Aku cuma nambahin ini apa, ajakan untuk CTA ya, untuk klik like dan subscribe doang itu di akhir. Ini juga ini bentuknya video ya, video. Jadi bukan bukan yang aku bikin manual gitu, bukan gitu ya. Nah, oke, kita coba play ya. Ini disclaimer dulu, aku buka beberapa aplikasi ya. Di sini ada apa namanya? Nah, ini ada aku Chrome, aku buka dua. Yang ini aku buat ini Chrome, kemudian ini desktop yang ini ya, yang kita buka ini. Juga buka Safari gitu ya. Jadi ini juga pengaruh ya teman-teman ya, yang mungkin belum ngerti gitu. Ketika kita buka aplikasi editing dan kita juga buka aplikasi lain, itu akan cukup berpengaruh ke kinerja laptopnya gitu ya. Secara keseluruhan itu cukup berpengaruh gitu. Nah, jadi karena memang ya nggak fokus ngedit doang gitu kan, saya juga buka yang lain, jadi sambil ngerjain yang lain gitu ya. Nah, ini nanti aku play dulu ya kayak gimana gitu, apakah macet-macet atau enggak. Ini aku gedein suaranya biar kedengeran ya. Ini segini aja deh, kalian coba lihat apakah nanti videonya ini macet-macet atau enggak ya dengan suaranya gitu. Aku coba zoom dikit ya biar kelihatan. Wait, kayaknya bagus segini sih. Ya aku play ya teman-teman. Kalian coba dengerin sinkronisasi antara suara dan videonya, apakah kelihatan macet-macetnya atau enggak gitu ya. Jalan-jalan begini juga suaranya jelas atau putus-putus. Kalian bisa bandingin sendiri. Flat mungkin bisa 3,3 mungkin, atau bahkan 3,5, karena harus lewat counter, lewat topo segala macam. Mungkin karena saya nggak pakai otomatis, tapi harusnya muka saya tetap kelihatan sih. Oke, sekian video review.
Maksudnya suara dari mikrofon HP ini nggak bisa nangkep suara saya ketika saya colok. Di video selanjutnya saya pakai biru, ini artinya noise reduction-nya itu nggak hidup gitu. Dan sekarang ini aku hidupin dulu noise reduction-nya. Oke, dan maaf awan dan satu lagi. Ini kan pakai. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ini termasuk lancar sih, termasuk lancar. Karena tadi waktu saya di awal itu ini nge-lag ya, lumayan nge-lag gitu. Tapi gitu kadang lancar, kadang nge-lag gitu ya. Tergantung seberapa banyak seberapa banyak software yang dibuka, dan juga tergantung dari efek-efek atau editannya itu kayak gimana gitu ya, dan juga durasinya gitu. Kalau tadi itu sempat nge-lag gitu lah. Tapi ini karena saya sempat tinggalin bentar gitu ya, mungkin mesinnya lebih dingin gitu kan. Jadi ya mungkin lebih better gitu ya. Itu pengaruh juga ya teman-teman. Semakin lama dia semakin panas, biasanya semakin nge-lag ya. Ini tadi udah saya tinggalin ada 30 menitan, ini baru lancar lagi gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba tes untuk rendering ya. Ini belum saya render gitu. Oke. Jadi saya coba render. Saya kasih durasi waktu ya nanti ya. Ini saya kasih nama dulu. Ini saya video review Make Holy Land. Ini sebelum video ini mungkin saya udah upload video ini duluan gitu ya di channel YouTube saya ini. Buat teman-teman yang nyari mic atau mau nyari HP ini Infinix Note 50 Pro, boleh juga ditonton nanti videonya ya. Dan Infinix. Oke. Kayak gini aja, terus aku setting formatnya MP4 dan ini settingannya ya teman-teman. Kemudian resolusinya 1920 dikali 1080, dan subtitlenya aku ini blur into video. Ini aku hapus dulu. Ini video yang sebelumnya gitu ya, udah aku render. Nah ini oke, sekarang aku kasih timer ya. Ini durasi videonya sekitar 8 menit 30 detik gitu ya teman-teman. Ini aku timernya taruh di sini. Bentar. Kelihatan nggak ya? Aduh. Sorry. Oke, itu timernya di situ, dan ini ya ini yang aku mau render gitu ya. Oke, jadi wait, udah komplit semuanya, udah kelihatan. Oke, timernya juga kelihatan ya, kelihatan kan waktunya itu mati lagi. Nah oke, jadi aku akan pencet bareng ya. Ini aku di kiri pakai tangan kiri. Sorry, ini aku akan pencet bareng ya. Ya nggak bareng lah. Ini aku pencet ini dulu, baru habis ini. Setelah aku pencet ini, setelah pencet render, aku baru pencet ini gitu ya. Karena ya tanganku satunya megang mic gitu. Jadi nggak bisa langsung. Oke, kita langsung klik render, dan aku klik ini timernya. Kira-kira akan butuh berapa menit untuk bisa menyelesaikan rendering video yang durasinya sekitar 8 menit 30 detik ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Mungkin aku akan cepetin videonya nanti. Oke teman-teman, ini kita lihat timernya sudah sekitar 14 menitan. Dan proses rendernya baru sekitar di angka 69%. Ini 70%. 70% ini udah makan waktu lebih dari 15 menit. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Selesainya ini sampai berapa menit gitu ya. Apakah sampai setengah jam atau enggak? Kita tunggu aja. Oke, teman-teman, ini sudah 20 menit, dan untuk videonya itu
sudah 98% ya untuk ini renderingnya. Tunggu sekitar 20 detik lagi perkiraannya ya akan segera selesai. Jadi kayak gini teman-teman ya, durasinya sekitar 21 menit dan ini baru 98%, mungkin sekitar 10 detik lagi. Ini durasi videonya itu 8 menit 30 detik ya. Nanti kita coba play. Dan memang videonya itu sederhana banget, nggak ada efek-efek apapun. Saya cuma nambahin tulisan apa sih namanya itu ya, kayak subtitle sama judul. Nah ini sudah selesai di 21 menit 40 detik lah. Ini udah komplit ya. Gimana menurut kalian, apakah ini cukup worthy? Kalau rendering sih memang saya rasa masih normal ya, tapi kadang untuk play ininya itu yang lag-lagnya yang nggak tahan itu. Saya coba lagi ya. Level di pinggir danau Ini masih cukup jelas. lumayan. Kalau beli video offline mungkin bisa. Nah ini masih cukup jelas, masih enak. Karena di HP ini kalau nggak langsung keluar, makanya maksudnya begitu. Sekarang aku coba akan matiin. Nah, kalian bisa lihat angka-angka di sini ya. Ini kalau ini merah itu artinya Suaranya akan nge-lag banget biasanya. Semakin kecil dia semakin nge-lag gitu. Kalau hijau berarti normal ya. Aku hidupin dulu noise reduction. Agak delay. Oke, kita coba lihat hasil videonya ya. Oke, ini aku tunjukin untuk hasil videonya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini sederhana banget videonya ya. Editingnya cuma aku tambahin doang sama ini subtitle doang ini. Ini itu juga bukan subtitle, sebenarnya cuma keterangan umum gitu ya. Keterangan yang nggak berubah-berubah gitu. Di akhir juga sama. Terus aku tambahin. Nah ini doang nih, tombol ini doang. Itu 8 menit 30 detik, dan untuk durasinya tadi sekitar 21 menitan ya untuk renderingnya gitu kan. Sebenarnya aku mau nunjukin bagian ininya, lag-lagnya, tapi karena nggak kelihatan ya, ya sudahlah. Mungkin laptopnya tahu ya waktu saya record, jadi dia nggak nge-lag gitu. Kadang nge-lag gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi gimana menurut kalian, apakah laptop ini cukup worthy untuk dibeli atau enggak gitu ya untuk editing segala macam? Silahkan di kolom komentar apakah worthy atau enggak. Kalau menurut saya pribadi sih kurang worthy gitu. Karena ya udah laptop tua ini dari 2015 dan kadang nge-lag ya. Dan ini beruntungnya waktu saya record ini nggak nge-lag gitu. Padahal tadi itu sebelum saya record itu nge-lag dia. Putus-putus, patah-patah gitu. Dan nggak tahu kenapa ketika direcord malah mulus gitu ya. Nggak tahu juga itu kenapa gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan ini laptop ini saya beli sekitar harganya itu 4 jutaan, 4 juta pas lah. Itu tahun 2024 bulan September atau Oktober gitu. Kalau sekarang mungkin bisa lebih murah lagi mungkin ya. Atau mungkin masih tetap harganya. Ya itu tergantung dari spesifikasi juga ya. Karena ini baterai cycle count-nya itu cukup tinggi. Waktu saya beli itu di 700 atau 900 gitu. Dan sekarang sekitar 1100 atau 1400 kemarin saya cek ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman untuk review laptop ini untuk render. Gimana menurut kalian? Boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibantu like dan subscribe supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.